Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rauda Kolbi Ansoria. Saya memiliki NPM 23 1063 10354. Di video kali ini saya akan membahas terkait tentang materi pengantar literasi digital. Materi yang pertama yaitu ada basis data atau database. Basis data atau database adalah sebuah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer dan dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi secara sistematis menggunakan program komputer. Istilah basis mengacu pada gudang atau tempat penyimpanan, sedangkan data merujuk pada fakta-fakta yang dikumpulkan. Dengan menggunakan basis data, pengguna dapat menyimpan informasi dalam media lain dan mengaksesnya kembali ketika diperlukan. Selanjutnya ada komponen basis data. Komponen-komponen dari basis data terdiri dari yang pertama ada perangkat keras, merupakan komponen fisik yang terdiri dari komputer, server, penyimpanan data, dan perangkat keras lainnya yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses basis data. Yang kedua ada sistem informasi, merupakan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras, menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk menjalankan basis data. Lalu yang ketiga ada basis data, merupakan kumpulan data yang tersimpan di dalam komputer dan terorganisir dalam suatu struktur tertentu seperti tabel, relasi, atau objek untuk memudahkan pengaksesan dan pengelolaan data. Lalu yang keempat ada sistem manajemen basis data atau DBMS, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan mengontrol basis data. DBMS menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan basis data, melakukan operasi seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. Lalu yang kelima ada pengguna, merupakan individu atau entitas yang menggunakan basis data. Pengguna dapat memiliki peran yang berbeda, seperti pengguna akhir yang menggunakan aplikasi untuk mengakses dan memanipulasi data, atau administrator basis data yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola basis data. Lalu yang keenam ada aplikasi, merupakan perangkat lunak yang digunakan bersama dengan basis data untuk menyediakan fungsionalitas tambahan. Aplikasi ini dapat berupa program khusus yang dibangun untuk keperluan tertentu atau aplikasi umum yang menggunakan basis data sebagai sumber data mereka. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan basis data. Dalam dunia teknologi informasi, basis data memiliki peran yang sangat penting dalam mengorganisasi dan menyimpan data secara efisien. Fungsi dan tujuan basis data yaitu yang pertama ada ketersediaan atau availability. Basis data digunakan untuk memastikan ketersediaan dapat penting kapanpun dan dimanapun. Hal ini dapat dicapai karena penyimpanan data dilakukan secara sistematis. Lalu yang kedua ada kecepatan atau speed. Basis data memungkinkan penggunaan data secara cepat tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Lalu yang ketiga ada kelengkapan atau completeness. Basis data menyimpan data secara lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang keempat ada akurasi atau accuracy. Dengan menghindari redundansi data, pengguna data mengambil data yang ada di dalam basis data untuk mendapatkan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kelima ada keamanan atau security. Administrator dapat mengelola basis data untuk memastikan tidak semua pengguna dapat mengubah, mengakses, atau menghapus data yang ada. Hal ini memberikan tingkat keamanan yang lebih baik. Lalu yang keenam ada efisiensi penyimpanan atau storage efficiency. Basis data menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan data secara sembarang yang dapat menyebabkan duplikasi data atau pengguna ruang penyimpanan yang tidak efisien. Selanjutnya ada bahasa basis data. Bahasa basis data memberikan kemampuan untuk membuat, mengubah, menghapus, dan mengambil data dari basis data. Bahasa yang digunakan dalam basis data itu terdiri dari yang pertama ada Data Definition Language atau DDL, merupakan kumpulan perintah dalam Structured Query Language atau SQL yang digunakan untuk menggambarkan desain database dan berfungsi untuk membuat, mengubah, atau menghapus struktur atau definisi tipe data objek di dalam database. Lalu yang kedua ada
Data Manipulation Language atau DML merupakan elemen sintaksis yang menyerupai bahasa programan dan berfungsi untuk memanipulasi data dalam database. Contoh operasi DML meliputi pemilihan, select, penyisipan, insert, penghapusan atau delete, dan pembaruan atau update data dalam basis data. Lalu yang terakhir yaitu ada Data Control Language atau DCL. DCL atau Data Control Language digunakan untuk mengubah hak akses, memberikan peran atau roles, dan menangani masalah keamanan lainnya yang terkait dengan database. Lalu materi selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenal Artificial Intelligence atau AI. Dunia teknologi semakin berkembang pesat dan salah satu inovasi paling menarik yang telah merevolusi cara kita hidup adalah Artificial Intelligence atau AI. Teknologi ini telah menjadi pilar penting dalam berbagai bidang, membawa dampak besar dalam cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi apa itu AI, bagaimana sejarahnya berkembang, jenis-jenisnya, manfaatnya dalam berbagai aspek kehidupan, serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu apa sih AI itu? Artificial Intelligence atau AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru atau meniru kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Sejarah perkembangan AI atau Artificial Intelligence. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956 ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Namun pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan AI mengalami periode yang dikenal sebagai musim dingin AI, di mana minat dan dukungan terhadap teknologi ini menurun drastis. Barulah pada tahun 2000-an, kemajuan dalam teknologi komputer dan perkembangan algoritma memulai era baru dalam perkembangan AI. Selanjutnya ada jenis-jenis AI. Ada beberapa jenis AI berdasarkan kemampuan dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada AI lemah atau weak AI. AI yang hanya memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan tugas tertentu seperti asisten virtual, seperti Siri atau Google Assistant. Yang kedua itu ada AI kuat atau strong AI. AI yang memiliki kemampuan yang mendekati atau setara dengan kecerdasan manusia. Saat ini masih dalam tahap pengembangan. Lalu yang ketiga itu ada AI narrow atau AI sempit. AI yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti bermain catur atau mengenali wajah dalam foto. Lalu yang keempat ada AI broad atau AI luas, yang dimana AI yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan belajar dari pengalaman seperti mobil otonom. Selanjutnya yaitu ada kegunaan AI. AI telah menciptakan dampak besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk yang pertama itu ada kesehatan, yang dimana diagnostik medis yang lebih akurat dan pengembangan obat lebih cepat. Lalu yang kedua ada transportasi, di mana mobil otonom yang berpotensi mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Lalu yang ketiga ada keuangan, yang dimana analisis data yang canggih untuk prediksi pasar dan deteksi kecurangan. Lalu yang keempat itu ada industri manufaktur, di mana pengoptimalan proses produksi dan pemeliharaan peralatan. Lalu yang kelima itu ada hiburan, yang dimana rekomendasi konten yang disesuaikan dan pembuatan efek visual yang realistis. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan AI. Kelebihan AI meliputi kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar, melakukan tugas berulang dengan presisi, dan bekerja dalam kondisi yang berbahaya atau tidak cocok untuk manusia. Namun beberapa kekurangan termasuk kekurangannya pemahaman emosi dan konteks, serta potensi pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan. Selanjutnya ada manfaat untuk berbagai bidang. AI telah memberikan manfaat luar biasa dalam berbagai bidang. Di kesehatan, AI membantu dalam penelitian obat, analisis gambar medis, dan diagnosis penyakit. Di industri otomotif, mobil otonom berpotensi mengurangi kecelakaan dan kemacetan.
Di bidang pendidikan, AI dapat memberikan pengajaran yang personal dan adaptif pada setiap siswa. Selanjutnya ada contoh penerapan AI. Penerapan AI bisa ditemukan di mana-mana. Siri dan Alexa adalah asisten virtual yang memanfaatkan AI untuk merespon permintaan pengguna. Teknologi pengenalan wajah digunakan dalam keamanan dan identifikasi. Mobil otonom dari Tesla mengandalkan AI untuk mengemudi tanpa campur tangan manusia. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulannya, AI telah membuka pintu menuju masa depan yang lebih canggih dan inovatif. Teknologi ini terus berkembang dan memiliki potensi untuk merubah cara kita hidup dan bekerja secara fundamental. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang AI, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkannya. Materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu tentang sistem informasi. Pengertian sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi serta aktivitas seseorang yang menggunakan teknologi guna mendukung manajemen serta operasi. Sistem informasi tidak terbatas pada penggunaan TIK saja. Meskipun keduanya sedikit mirip, akan tetapi sistem informasi dan TIK memiliki beberapa perbedaan. Sistem informasi berbeda dari TIK, biasanya dapat dilihat dari komponen TIK. Hal utama yang berkaitan dengan tujuan TIK tersebut adalah pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi pun berbeda dengan proses bisnis. Sistem informasi dapat membantu seseorang untuk mengontrol kinerja dari proses bisnis. Sistem informasi dinilai sangat dibutuhkan oleh suatu instansi ataupun perusahaan. Hal ini karena sistem informasi yang terintegrasi akan membuat kerja dari perusahaan atau instansi menjadi lebih sistematis serta terarah. Akan tetapi, untuk mendapatkan dampak positif dari penggunaan sistem informasi ini, seluruh unsur yang ada pada sistem informasi harus bekerja untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ada pengertian sistem informasi menurut para ahli. Agar dapat memahami pengertian sistem informasi lebih lanjut, berikut beberapa pendapat para ahli tentang sistem informasi. Yang pertama ada menurut John F. Nash. John F. Nash menjelaskan bahwa pengertian sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas ataupun teknologi, media, prosedur, serta pengendalian yang memiliki maksud untuk menata jaringan komunikasi yang penting. Proses maupun transaksi tertentu secara rutin membantu manajemen serta pemakaian intern maupun ekstern dan menyediakan dasar dari pengambilan keputusan yang tepat. Lalu yang kedua ada menurut Robert Eilidge, yang dimana pengertian sistem informasi menurut Robert Eilidge merupakan suatu sistem yang ada di dalam suatu organisasi yang dapat mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial, serta kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada menurut Henry Lucas. Menurut Lucas mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur yang diorganisasikan dan jika dieksekusi maka akan menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan serta pengendalian yang ada di dalam. Lalu yang keempat menurut Alter. Menurut Alter, pengertian sistem informasi adalah tipe khusus dari sistem kerja, di mana manusia maupun mesin melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan sumber daya guna memproduksi produk-produk tertentu dan atau jasa untuk pelanggan. Lalu yang kelima ada menurut Hussein dan Wibowo. Sistem informasi menurut Hussein dan Wibowo ialah seperangkat komponen yang saling berhubungan serta memiliki fungsi untuk memproses, mengumpulkan, menyimpan, serta menyebarkan informasi guna mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sistem informasi terdiri dari informasi yang membuat tentang manusia, tempat, serta komponen yang ada di dalam organisasi maupun lingkungan yang melingkupinya. Lalu yang keenam ada menurut Loudon. Secara teknis, pengertian sistem informasi dapat diartikan sebagai rangkaian komponen yang saling berhubungan dan berguna untuk mengumpulkan,
memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi guna mendukung suatu pengambilan keputusan serta pengawasan pada sebuah organisasi. Sistem informasi juga dapat membantu seorang manajer maupun karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal yang rumit, serta menciptakan produk maupun inovasi baru. SI atau sistem informasi berisi informasi-informasi penting seperti tempat, orang yang berkaitan dengan lingkungan atau organisasi tersebut. Dari pengertian sistem informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi ini memiliki hubungan dengan sistem data yang ada pada satu sisi serta sistem aktivitas pada sisi yang lainnya. Sistem informasi merupakan bentuk dari komunikasi sistem yang dapat mewakili data serta diproses sebagai bentuk dari memori sosial. Sistem informasi dapat dianggap pula sebagai bahasa semi-formal untuk mendukung manusia dalam mengambil keputusan atau tindakan. Sistem informasi menjadi fokus utama dari studi untuk disiplin sistem informasi serta organisasi informatika. Ada 4 langkah untuk membangun suatu sistem informasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui permasalahan. Yang kedua, menyediakan solusi alternatif. Yang ketiga, memiliki solusi. Yang keempat, menerapkan solusi yang telah dipilih. Ketiga langkah pertama dalam membuat sistem informasi disebut sebagai analisis sistem. Tujuan dari fungsi sistem informasi telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem informasi dibuat untuk dapat mengubah data-data mentah menjadi suatu informasi yang berguna serta dapat memberikan pengetahuan relevan guna proses pengambilan keputusan di suatu organisasi. Selain tujuan utama dari sistem informasi tersebut, ada pula beberapa fungsi dari sistem informasi demi kelangsungan suatu bisnis, organisasi, atau institusi bisnis. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Fungsi pertama dari sistem informasi ialah menjadi suatu tempat untuk mengumpulkan data yang telah dimasukkan atau diinput oleh seorang pengguna dalam suatu institusi atau organisasi. Input data ini menjadi sumber utama agar sistem informasi dapat berjalan dan berlangsung dengan baik dalam suatu organisasi atau institusi secara operasional. Yang kedua yaitu menyimpan data. Selain mengumpulkan data yang telah diinput, sistem informasi juga memiliki fungsi untuk menyimpan seluruh data mentah di dalam sistem untuk diproses secara sistematis. Penyimpanan data yang ada pada sistem informasi berlaku bagi seluruh data, baik data yang relevan atau tidak. Akan tetapi, fungsi dari sistem informasi ini akan sangat menentukan proses dari pengolahan data hingga menjadi suatu informasi. Lalu yang ketiga yaitu menghasilkan luaran informasi. Setelah semua jenis data telah tersimpan dalam periode tertentu, maka sistem informasi akan berfungsi untuk dapat menganalisis data hingga menjadi luaran atau output informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengguna dari sistem informasi tentu saja akan memiliki beberapa formula tertentu untuk dapat memproses pengolahan data, hingga nanti akan dihasilkan suatu informasi secara relevan untuk kebutuhan. Selain ketiga fungsi dari sistem informasi yang telah dijelaskan di atas, ada pula beberapa fungsi lain dari sistem informasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menjadi tingkat ketersediaan, kualitas, serta pengalaman dalam pengelolaan sistem informasi dengan logis dan kritis. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan produktivitas kerja yang ada pada seluruh stakeholders. Yang ketiga dapat menganalisis serta meminimalisir terjadi suatu kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat yaitu memberi aksesibilitas yang baik pada pengguna. Lalu yang kelima ada mampu mencapai tujuan perusahaan, organisasi atau institusi dengan cepat sesuai dengan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keenam ada mampu mengontrol aliran informasi serta menerima umpan balik. Selanjutnya yaitu ada ciri dan komponen sistem informasi. Sistem informasi memiliki 4 ciri-ciri, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, baru, artinya adalah sesuatu informasi yang didapatkan adalah informasi yang baru serta segar bagi penerimanya. Yang kedua yaitu tambahan, merupakan informasi yang ada pada sistem informasi dapat diperbarui ataupun memberi tambahan pada informasi yang sebelumnya telah ada. Lalu yang ketiga yaitu ada
kolektif. Ciri ketiga ini artinya adalah informasi yang ada dapat menjadi koreksi dari informasi yang salah yang diinput sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu ada penegas, adalah ciri keempat dari sistem informasi yang artinya bahwa sistem informasi dapat mempertegas informasi yang ada sebelumnya. Selain keempat ciri dari sistem informasi tersebut, ada pula beberapa komponen yang harus ada dalam sistem informasi. Tujuan agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan sepenuhnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada perangkat keras komputer. Komponen utama dari sistem informasi ialah adanya perangkat keras berupa komputer serta perangkat kabel yang lainnya. Pada umumnya, komponen perangkat keras komputer ini dibangun dengan sistem komputer yang terdistribusi dengan server pemrosesan paralel. Keberadaan dari server pemrosesan paralel yang kuat di dalam sistem informasi mampu menjangkau integrasi sistem komputer di dalam suatu organisasi atau institusi. Hal tersebut nanti akan berperan dengan otomatis guna memproses input data dari komputer pengguna menuju server utama. Pada mulanya, perangkat keras ini dibebankan oleh penyimpanan dengan ukuran cukup besar yang bertujuan untuk menunjang pemrosesan dari sistem informasi. Akan tetapi saat ini hal tersebut telah didukung oleh penyimpanan dengan basis cloud serta dapat diakses dengan jaringan telekomunikasi internal dari organisasi tersebut atau suatu instansi. Lalu yang kedua yaitu ada perangkat lunak komputer. Komponen kedua pada sistem informasi adalah perangkat lunak. Perangkat lunak atau aplikasi berfungsi untuk menjalankan pemrosesan dengan otomatis. Sistem utama dari sistem informasi berasal dari pengembangan perangkat lunak atau aplikasi tersebut. Pada umumnya, perangkat lunak dalam sistem informasi terbagi-bagi untuk sistem maupun aplikasi. Perangkat lunak yang ada dalam komputer sistem informasi memiliki tugas untuk mengelola perangkat keras, data program, serta sumber daya sistem yang lain, dan menjadi penyedia sarana untuk pengguna agar dapat mengontrol penggunaan grafis. Aplikasi di dalam sistem informasi umumnya memiliki bentuk suatu program yang dirancang guna menangani tugas tertentu untuk penggunanya. Salah satu contoh dari perangkat lunak ialah adanya rangkaian aplikasi dengan spreadsheet untuk program pengolahan tugas yang ada di dalam industri yang dibangun vertikal. Contohnya seperti parutan, penjadwalan, dan pelacakan produk. Lalu yang ketiga yaitu ada telekomunikasi. Guna menyinkronkan sistem informasi dengan seluruh perangkat komputer memiliki organisasi, maka diperlukan adanya suatu integrasi telekomunikasi. Pada umumnya komponen ini berupa kabel atau portable seperti koneksi dari internet, lokal area atau LAN, sensor identifikasi frekuensi radio, serta beberapa perangkat guna melacak proses produksi ataupun operasional organisasi. Sistem informasi diperlukan komponen telekomunikasi dikarenakan sifatnya yang mengumpulkan banyak data serta mengelolanya menjadi informasi. Informasi tersebut nantinya dapat diakses kembali secara integrasi oleh seluruh pengguna dari suatu organisasi. Oleh sebab itu, adanya jaringan eksklusif seperti internet maupun internet yang mampu menunjang kinerja dari sistem informasi serta memperkuat sistem keamanan dari pihak eksternal organisasi tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada basis data serta penyimpanan. Komponen selanjutnya dari sistem informasi adalah basis data dan penyimpanan. Sistem informasi memiliki basis data serta ruang penyimpanan guna membuat sistem informasi dapat bekerja dengan baik. Apabila sistem informasi tidak memiliki basis data serta ruang penyimpanan yang cukup atau baik, informasi yang dihasilkan tidak akan maksimal dan terbatas. Oleh karena itu, keberadaan basis data adalah kumpulan data yang saling terkait serta teratur dalam berbagai kriteria, sehingga komponen ini penting untuk sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik. Lalu ada basis data dapat dicontohkan dari catatan karyawan yang ada pada suatu institusi atau organisasi. Contohnya lainnya adalah katalog produk yang pernah ada di suatu perusahaan. Database atau basis data dapat digunakan guna mendukung operasional serta fungsi manajemen dari suatu institusi dari waktu ke waktu. Dengan adanya database tersebut, basis data dapat digunakan untuk proses evaluasi atau informasi terbaru dengan data yang sebelumnya telah ada.
Lalu yang kelima ada sumber daya manusia dan prosedur. Beberapa sistem informasi digunakan oleh institusi untuk proses otomatisasi produksi maupun operasional dengan basis data yang cukup kuat agar dapat berjalan dengan baik. Pemrosesan data memerlukan sumber daya manusia yang baik sebagai personal teknis untuk mengelola sistem informasi. Seluruh pekerja di dalam suatu organisasi harus dilatih guna memanfaatkan sistem informasi dengan maksimal. Hal ini bertujuan agar operasional organisasi dapat berjalan dengan efisien serta lebih cepat. Oleh sebab itu diperlukan adanya prosedur penggunaan maupun operasi sistem informasi oleh pengguna dalam jumlah banyak. Selain itu, diperlukan pula pemeliharaan sistem informasi yang bertujuan untuk memproses otomatisasi jadwal pengkajian, manajemen surat, produksi, atau lain-lain. Contoh penerapan sistem informasi. Sistem informasi digunakan untuk beragam kepentingan. Pada umumnya, sistem informasi terdiri dari beberapa tipe. Contohnya seperti sistem pemrosesan, sistem pendukung, dan sistem informasi. Lebih detailnya, sistem informasi sering diterapkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu ada e-commerce. Perkembangan pasar online yang digunakan untuk transaksi jual beli membuat sistem informasi menjadi sangat dibutuhkan dalam bisnis komersial. Berbagai perusahaan e-commerce banyak yang menggunakan sistem informasi sebagai bagian utama dari bisnis. Dalam e-commerce, sistem informasi biasanya pada otomatisasi keamanan transaksi, proses legitimasi produk, dan penyimpanan data pelanggan maupun penjual. Proses dari jual beli barang dengan sistem informasi akan terlihat lebih sederhana, tetapi di baliknya ada sistem informasi yang cakap untuk membuat e-commerce berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua ada e-learning. Selain digunakan dalam e-commerce, sistem informasi juga digunakan dalam bidang non-komersial, contohnya seperti pendidikan. Terlebih lagi di era pandemi yang membuat masyarakat tidak bisa keluar rumah dan banyak bertemu orang, sekolah akhirnya menggunakan sistem informasi untuk proses belajar dan mengajar di sekolah dengan menggunakan integrasi teknologi pada proses belajar dan mengajarnya. Sistem informasi yang ada di bidang pendidikan dapat digunakan untuk mengolah data absen, mengumpulkan nilai, mengumpulkan tugas, kalkulasi total, rata-rata nilai ujian, mengolah nilai hingga menjadi rapor. Tidak hanya itu saja, sistem informasi juga digunakan oleh para guru agar dapat mengakses bahan ajar secara online serta terintegrasi dengan mudah dan cepat. Materi selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Itulah kenapa bahasa pemrograman tersusun dari sintaks yang merupakan perintah komputer untuk menjalankan suatu program. Nah, perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi logika yang dimengerti komputer. Dengan begitu, tidak heran kalau bahasa pemrograman sering disebut sebagai bahasa komputer. Hasil akhir dari penggunaan bahasa pemrograman adalah sistem operasi, aplikasi desktop, website, aplikasi mobile, bahkan berbagai perangkat teknologi yang bisa Anda operasikan sehari-hari. Bisa dipahami bahwa bahasa pemrograman adalah bagian dari website development. Wah, ternyata bahasa pemrograman penting bagi perkembangan teknologi ya. Tentu saja, setelah tahu apa itu bahasa pemrograman, saatnya Anda tahu lebih detail tentang fungsi bahasa pemrograman. Apa sih fungsi bahasa pemrograman? Secara umum, ada dua fungsi bahasa pemrograman yang wajib Anda ketahui, antara lain yang pertama yaitu media komunikasi antara programmer dan komputer. Fungsi pertama bahasa pemrograman adalah sebagai jembatan komunikasi antara programmer dan komputer. Ini sesuai dengan fungsi bahasa itu sendiri, yakni alat komunikasi yang dipahami oleh penuturnya. Sayangnya, bahasa yang dipahami komputer berbeda dengan bahasa manusia. Maka dari itu, perintah bahasa programan yang ditulis programmer harus diterjemahkan terlebih dahulu agar bisa dimengerti komputer. Untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa komputer, ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu yang pertama metode compiler. Compiler adalah tools untuk memindai seluruh perintah bahasa programan, lalu mengubahnya menjadi sebuah paket file baru. Nah, paket file ini berisikan kode mesin yang dapat dibaca komputer atau perangkat lain.
Kemudian, komputer dapat mengeksekusi perintah bahasa programan setiap kali pengguna menjalankan paket file tersebut. Oh ya, ekstensi paket file ini bisa berbeda sesuai dengan perangkat yang akan menjalankan program. Misalnya, AXA untuk perangkat berbasis Windows, APK untuk Android atau app untuk iOS. Sementara bahasa pemrograman yang tercatat menggunakan compiler antara lain C, C++, C Pagar, Java, Kotlin, dan Swift. Metode yang kedua yaitu metode interpreter. Interpreter adalah tools untuk mengubah perintah bahasa programan menjadi kode mesin tanpa menghasilkan paket file baru. Caranya dengan menerjemahkan perintah tersebut sebaris demi sebaris saat program dijalankan. Contoh tools yang lazim dipakai sebagai interpreter adalah web browser. Oleh sebab itu, interpreter sering digunakan oleh bahasa pemrograman spesial website seperti JavaScript, Ruby, dan PHP. Lalu yang kedua ada tools untuk mengembangkan sistem dan programan. Fungsi kedua bahasa pemrograman adalah sebagai tools untuk mengembangkan sistem dan program. Cara kerjanya, programmer akan menulis program atau coding yang kemudian diubah menjadi kode mesin. Hasil akhir dari kode mesin tersebut adalah jutaan sistem informasi, website, games, dan aplikasi yang ada saat ini. Bahkan perangkat berlabel smart milik Anda juga dapat berfungsi karena adanya kode program di dalamnya. Sampai saat ini, Anda telah memahami apa itu bahasa pemrograman beserta fungsinya. Di bagian selanjutnya, kami ajak Anda mengenal lebih dekat tentang jenis-jenis bahasa pemrograman. Apa aja sih jenis-jenis bahasa pemrograman? Berdasarkan tingkat kedekatannya dengan logika komputer, terdapat 3 jenis bahasa pemrograman. Apa sajakah itu? Yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah adalah jenis bahasa pemrograman yang paling dekat hubungannya dengan logika komputer. Bahasa jenis ini bisa dijalankan di komputer tanpa perlu diterjemahkan terlebih dahulu dengan compiler atau interpreter. Nah, bahasa pemrograman tingkat rendah dibagi lagi menjadi 2, yaitu bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa asli yang dipahami komputer. Bahasa ini juga dikenal sebagai kode mesin atau kode objek. Umumnya bahasa mesin ditampilkan dalam kode biner 0 dan 1. Oleh karena itu, bahasa mesin cenderung sulit dipahami oleh manusia. Namun positifnya, program yang ditulis dengan bahasa mesin punya kinerja yang sangat gesit karena tidak perlu diterjemahkan lagi. Oh ya, bahasa mesin juga merupakan hasil akhir dari proses penerjemahan bahasa tingkat tinggi yang dilakukan oleh compiler atau interpreter loh. Lalu ada bahasa assembly. Bahasa assembly atau bahasa rakitan adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah untuk membangun sistem yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Contohnya untuk membuat sistem operasi atau driver. Bahasa assembly memanfaatkan mnemonik atau singkatan kata-kata dalam bahasa Inggris untuk membentuk perintah tertentu. Karenanya, bahasa ini perlu dikonversi lagi menjadi bahasa mesin. Nah, proses penerjemahan ini dilakukan sebuah tools bernama assembler. Meski harus diterjemahkan dulu, performa program bahasa assembly terbilang cepat sebab ia tidak membutuhkan banyak memori ketika dijalankan. Yang kedua, jenis bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah adalah jenis bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Makanya bahasa ini sering disebut dengan pseudo language atau bahasa semu. Sebagai bahasa penghubung, jenis bahasa pemrograman tingkat menengah menggunakan perintah yang mendekati bahasa manusia, sehingga mudah dipahami. Di sisi lain, kompleksitasnya lumayan tinggi mendekati bahasa assembly. Oleh sebab itu, bahasa tingkat menengah juga sering dipakai untuk membangun sistem operasi. Bahkan, ia bisa digunakan untuk membuat program yang dapat mengelola program lain, seperti terminal. Berbeda contoh dari bahasa tingkat menengah antara lain bahasa C, C++, dan C Pagar. Yang ketiga, ada bahasa program tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut sangat mudah ditulis, dibaca, dan dikelola untuk keperluan lebih lanjut. Maka dari itu, bahasa tingkat tinggi sangat direkomendasikan bagi Anda yang baru belajar pemrograman, mengingat
tingkat kesulitannya relatif lebih rendah dibanding dua jenis bahasa pemrograman yang telah disebutkan sebelumnya. Terlepas dari itu, bahasa tingkat tinggi sering dimanfaatkan untuk membangun website dan aplikasi. Bahkan hampir semua website dan aplikasi yang Anda install dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi. Seperti yang sudah dibahas, jenis bahasa pemrograman tingkat tinggi perlu diterjemahkan dulu menjadi kode mesin. Tapi untungnya setiap bahasa sudah mengikutsertakan compiler atau interpreternya masing-masing sehingga nyaman digunakan. Nah, bahasa tingkat tinggi masih dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu programan berorientasi prosedural atau procedural oriented programming. Programan berorientasi prosedural adalah jenis bahasa programan yang membagi perintah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nantinya, bagian tersebut akan diurutkan secara sistematis. Jika sudah, komputer akan melaksanakan perintah sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan. Kelebihannya, programmer akan lebih mudah memahami alur program, namun kekurangannya akan lebih sulit memodifikasi satu bagian program tanpa mempengaruhi bagian yang lainnya. Nah, contoh bahasa pemrograman berorientasi prosedural adalah Pascal, Basic, dan Fortran. Lalu ada pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Programming. Programan berorientasi objek adalah jenis bahasa pemrograman yang mengelola perintah program menjadi objek-objek tertentu. Nah, masing-masing objek akan memiliki karakteristiknya tersendiri. Kemudian, komputer akan mengeksekusi perintah yang diberikan sesuai dengan karakteristik masing-masing objek. Keuntungan dari programan berorientasi objek adalah kemudahan dari segi modifikasi tanpa menyebabkan error di bagian program lain. Kekurangannya, program lebih sulit dipahami alurnya. Selanjutnya ada materi yang terakhir, yaitu materi Big Data. Data yang dihasilkan dan dikumpulkan setiap hari berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, perangkat bergerak, sensor, dan lainnya telah mencapai volume yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keberadaan data besar disebut juga dengan Big Data. Tentunya ini membawa potensi besar untuk mengubah cara kita beroperasi dalam bisnis dan teknologi. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi konsep Big Data, mengapa hal itu begitu penting dan bagaimana penggunaannya sedang mengubah lanskap bisnis digital. Yang lalu selanjutnya ada apa sih itu Big Data? Big Data adalah konsep yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi dan bisnis modern. Dalam penerapannya, Big Data merujuk kepada volume besar dan kompleks dari beragam jenis data yang dihasilkan dengan cepat dari berbagai sumber. Big Data tidak hanya terbatas pada data yang terstruktur seperti yang disimpan dalam basis data tradisional, tetapi juga mencakup data yang tidak struktur seperti teks, gambar, audio, dan banyak lagi. Lalu ada karakteristik Big Data. Salah satu cara untuk menggambarkan karakteristik utama dari Big Data adalah melalui istilah 3V yang mengacu pada volume, variety, dan velocity. Berikut merupakan penjelasan dari karakteristik tersebut. Yang pertama yaitu ada volume. Volume menggambarkan bahwa Big Data memiliki volume yang sangat besar, seringkali melebihi kapasitasnya penyimpanan yang dapat diatasi oleh sistem konvensional. Ini memerlukan infrastruktur dan teknologi yang kuat untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data ini dengan efisien. Big Data memiliki volume yang sangat besar, seringkali melebihi kapasitas penyimpanan yang dapat diatasi oleh sistem konvensional. Yang kedua yaitu ada variety. Variety yang berarti Big Data mencakup berbagai jenis data, termasuk teks, gambar, audio, dan data lainnya. Menunjukkan bahwa Big Data mencakup berbagai jenis data, termasuk teks dari media sosial, gambar dari kamera pengawas, data sensor dari perangkat IoT atau Internet of Things, dan banyak lagi. Keanekaragaman jenis data ini menambah kompleksitas dalam pemrosesan dan analisis data. Yang ketiga yaitu ada velocity. Velocity ini mengacu pada kenyataan bahwa Big Data dihasilkan dengan cepat dari berbagai sumber. Data dapat terus-menerus mengalir dalam jumlah besar, memerlukan kemampuan untuk memproses dan menganalisis data secara real time. Ini sangat penting dalam konteks seperti analisis keamanan jaringan, prediksi cuaca, atau pemantauan performa sistem.
Big data dihasilkan dengan cepat dari berbagai sumber sehingga memerlukan kemampuan untuk memproses dan menganalisis data secara real time. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis big data. Pemahaman tentang jenis-jenis data ini adalah kunci untuk efektif mengelola dan menganalisis big data. Dalam penerapannya, big data dapat dibagi menjadi 3 jenis utama seperti berikut. Yang pertama ada struktur data atau data terstruktur. Pertama adalah jenis struktur data. Jenis data ini memiliki format yang terorganisir dengan baik seperti dalam database, relasional, spreadsheet, atau tabel yang dapat dengan mudah diolah dan dianalisis. Contoh, struktur data mencakup informasi seperti data pelanggan dalam basis data, CRM, atau catatan transaksi keuangan dalam setiap akuntansi perusahaan. Keuntungan utama dari struktur data adalah kemudahan dalam pengolahan, analisis, dan pencarian informasi yang dapat diekstraksi dari mereka. Lalu yang kedua ada unstructured data atau data tidak struktur. Seperti namanya, jenis data ini tidak memiliki format yang terstruktur seperti teks bebas, gambar, dan video. Analisis data ini bisa lebih rumit. Unstructured data yang merupakan jenis data kedua tidak memiliki format yang terstruktur. Ini termasuk data dalam bentuk teks bebas, gambar, audio, video, dan banyak lagi. Analisis data tidak terstruktur bisa menjadi lebih rumit karena informasi yang relevan seringkali tersebar di berbagai sumber dan harus diekstraksi dengan alat analisis khusus. Contoh unstructured data mencakup postingan media sosial, pesan email, atau bahkan rekaman video. Yang ketiga yaitu ada semi-structured data atau data semi terstruktur. Selanjutnya terdapat jenis-jenis semi-struktur data. Jenis ini berada di antara data struktur dan tidak struktur. Contoh adalah data dalam format XML atau JSON. Keunggulan dari data semi-struktur adalah kemampuannya untuk menggabungkan elemen data terstruktur dan tidak terstruktur. Contoh data dari semi-struktur, data termasuk data sensor dari perangkat IoT yang dapat berisi informasi struktur tentang suhu dan kelembapan bersama dengan teks bebas yang menjelaskan situasi. Lalu selanjutnya ada fungsi big data. Big data memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek bisnis dan teknologi modern. Fungsi utama big data mencakup 3 elemen kunci yang memiliki dampak yang signifikan pada pengembalian keputusan dan kinerja operasional. Fungsi utama big data adalah untuk yang pertama analisis. Salah satu fungsi utama big data adalah kemampuannya untuk menganalisis data dengan skala yang besar dan kompleks. Dengan mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang tersembunyi dalam data, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cerdas serta strategis. Analisis data ini membantu dalam mengungkapkan informasi berharga yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama seperti preferensi pelanggan, pola pembelian, atau tingkat efisiensi operasional. Yang kedua yaitu ada prediksi. Big data juga digunakan untuk memprediksi perilaku masa depan berdasarkan analisis data historis. Dengan memahami tren masa lalu, organisasi dapat membuat perkiraan yang lebih akurat tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Contohnya dalam bisnis, big data dapat digunakan untuk memprediksi permintaan pasar, fluktuasi harga, atau kebutuhan persediaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan mengantisipasi perubahan dan mengoptimalkan strategi mereka. Lalu yang ketiga ada optimasi. Big data memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat biaya. Dengan memanfaatkan data untuk memahami bagaimana operasi perusahaan berjalan, organisasi dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan. Contohnya, big data dapat digunakan dalam manufaktur untuk mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi limbah, atau meningkatkan penggunaan sumber daya. Ini tidak hanya menghasilkan penghematan biaya, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan. Mengapa big data penting? Big data juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan untuk membantu kepentingan organisasi, termasuk personalisasi layanan, pelanggan, analisis risiko, deteksi kecurangan, dan penelitian ilmiah. Dengan kemampuannya untuk mengolah dan menganalisis data dengan cepat dan akurat, big data menjadi alat yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Berikut merupakan peran dari big data
yang memiliki relevansi besar dalam dunia bisnis dan teknologi saat ini. Yang pertama yaitu ada pengambilan keputusan. Big Data membantu organisasi meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang lebih baik dan mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dalam skala besar. Perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan berdasarkan bukti. Ini mungkin mereka untuk menghindari pengambilan keputusan berdasarkan asumsi semata dan lebih mengandalkan fakta dan angka yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi peluang bisnis. Big Data memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan masalah potensial. Dengan menganalisis data pasar dan tren, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru atau potensi ancaman dalam industri. Dengan informasi ini, mereka dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi masalah sebelum menjadi lebih serius. Lalu yang ketiga ada efisiensi operasional. Big Data juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional. Dengan memonitor dan menganalisis proses bisnis, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, sumber daya dapat dihemat, dan waktu dapat dikejar. Ini membuat organisasi mengoptimalkan operasi mereka dengan meningkatkan daya saing. Yang keempat yaitu ada personalisasi kepuasan pelanggan. Selain itu, Big Data dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman pelanggan dengan menganalisis perilaku pelanggan dan preferensi mereka. Perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih depersonalisasi dan relevan. Ini tidak hanya memperkuat hubungan dengan pelanggan, tetapi juga membantu dalam retensi pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Yang kelima yaitu membuat inovasi produk dan layanan. Yang terakhir, Big Data mendukung inovasi produk dan layanan dengan memahami kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Organisasi dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan permintaan pasar. Ini memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Dengan demikian, Big Data bukan hanya alat yang kuat untuk analisis data, tetapi juga merupakan kunci keberhasilan bisnis yang modern, membantu organisasi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan efisien dalam mencapai tujuan mereka. Contoh penggunaan Big Data. Penggunaan Big Data terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Big Data memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjawab tantangan yang ada di dunia yang semakin terhubung secara digital. Saat ini, Big Data digunakan secara luas di berbagai industri dan bidang. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan Big Data. Yang pertama yaitu ada e-commerce. Perusahaan e-commerce seperti Amazon, Shopee, dan Tokopedia menggunakan jaringan Big Data untuk menganalisis perilaku pembeli, mengidentifikasi tren belanja, dan memberikan rekomendasi produk yang lebih personal kepada pelanggan. Hal ini membantu meningkatkan konversi penjualan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu kesehatan. Dalam dunia kesehatan, Big Data digunakan untuk menganalisis rekaman medis pasien, data, sensor medis, dan informasi genetik. Ini membantu dalam pengembangan diagnosis yang lebih akurat, pengembangan obat serta manajemen dan perencanaan layanan kesehatan yang lebih efisien. Lalu yang ketiga ada keuangan. Industri keuangan juga menggunakan Big Data untuk mendeteksi kecurangan, menjamin manajemen resiko, data analisis, dan analisis pasar. Institusi keuangan dapat memanfaatkan data transaksi untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan mengambil tindakan yang sesuai. Lalu yang keempat ada Big Data. Lalu yang keempat itu ada pendidikan. Big Data ini digunakan di sektor pendidikan untuk mengidentifikasi pola perilaku siswa dan meningkatkan pengalaman belajar. Analisis data dapat membantu sekolah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum yang lebih efektif dan personalisasi pembelajaran pada murid. Kesimpulannya, dalam era bisnis dan teknologi saat ini, Big Data memiliki peran yang sangat penting. Ini merujuk pada data dalam volume besar, beragam jenis, dan dihasilkan dengan kecepatan tinggi. Penggunaan Big Data terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Konsep ini memiliki potensi besar untuk memberikan wawasan berharga dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam dunia bisnis. Salah satu langkah penting untuk memahami dan menguasai Big Data adalah dengan berhubungan dalam program Digital Business Management di London School of Public Relations atau LSPR
Institute of Communication and Business. Program ini dirancang khusus untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana memanfaatkan bisnis. Bekerja di era digital, khususnya mengenai peran Big Data dalam mengambil keputusan, strategi, dan mengoptimalkan bisnis.